Saya akan bahas Budi Ari dan judi online, tetapi ingin saya mulai dari pertemuan Solo. Bang Ray Rangkuti sudah menyinggung apa hebatnya presiden yang sudah lengser ke Prabon, sehingga presiden yang sudah menjabat mendatangi kediamannya. Tidak wajar dalam praktik ketatanegaraan. Biasanya mantan presiden yang menjemput presiden yang sedang berkuasa. Apa sebabnya Pak Presiden Joko Widodo begitu dimuliakan? Bahkan akhir-akhir ini hampir banyak di sekitaran Jawa Tengah bahkan Jakarta calon-calon kepala daerah berkunjung kepada mantan Presiden Joko Widodo. Dalam konsep presidensial tidak ada mantan. Saya mau mensederhanakan saja. Presiden yang sudah lengser ke Prabon dikunjungi oleh banyak calon. Padahal harusnya tidak ada kuasa apapun itu. Dan tidak lumrah juga. Artinya bahwa Pak Presiden Joko Widodo masih dianggap sebagai kekuatan penting. Saya khawatir Presiden Prabowo juga menganggap bahwa perlu baginya untuk melaporkan banyak hal terhadap Presiden Joko Widodo yang kemudian diikuti sambil makan malam itu. Makan malamnya juga menarik karena Pak Prabowo mengatakan tidak ada persoalan politik yang dibahas. Padahal pertemuan itu dalam cakrawala politik sudah pasti itu pertemuan politik. Sulit diingkari bahwa itu hanya sekedar basa-basi makan malam gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin dibicarakan termasuk suatu situasi yang menurut kita menarik begitu muncul kasus Tom Lembong yang disampaikan Datuk Karni, muncul kasus judi online. Tiba-tiba kita jadi lupa semua ada kasus yang juga sangat penting yang tiba-tiba juga sudah mulai surut misalnya. Kasus Fufu Fafa misalnya. Apakah ini semua bagian dari upaya kita melupakan banyak kasus-kasus penting melalui kasus-kasus yang pada dasarnya mungkin real ya? Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya dan segala macamnya. Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan para pegiat-pegiat media sosial, para politikus-politikus di acara Bang Karni Ilyas. Paparan-paparan seperti ini yang begitu sangat relevan, akademis dan nyata dari Bung Ferry Armasi. Teman-teman ya, ini sebuah gerakan ya untuk memajukan negeri ini terjauhkan dari sebuah dinamika ataupun problem yang ada saat ini. Nah,
Kenapa kita harus semangat? Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik wajib untuk tidak apatis ataupun kita mengambil bagian, setidaknya kita menjadi agen of control bagi mereka yang sudah melakukan segala sesuatu hanya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan ataupun keluarganya. Kita jegal hal tersebut supaya tidak ada lagi yang namanya politik dinasti. Nah, polemik yang begitu luar biasa yang tercatat di masa Jokowi itu bikin sejarah dan catatan yang begitu luar biasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang kita tahu bahwa negara ini harus dipimpin oleh orang yang tepat, orang-orang yang memang mempunyai kualitas yang baik, kualitas yang begitu bermanfaat. Itu yang kita inginkan. Nah, tentunya pemaparan ini mari kita bahas bagaimana tanggapan masyarakat ya tentang pemaparan dalam hal-hal yang pernah terjadi saat ini. Dari Amin Sanggung mengatakan, hati-hati Pak Prabowo, berarti waspadalah ya, ini sebuah peringatan. Kalau diajak oleh Mulyono untuk makan malam ataupun makan siang, harap selalu waspada dengan makanan yang dihidangkannya demi keselamatan bangsa Indonesia. Ya, masyarakat pun sudah sampai pemikiran dengan ini. Jadi tercipta suatu paradigma bagaimana hubungan seorang Prabowo Subianto dengan Joko Widodo itu tidak aman ketika mereka dekat. Kenapa tidak aman? Karena ada sesuatu hal yang kita khawatirkan dari trik-trik dan tindakan-tindakan seorang Jokowi sehingga membuat kita khawatir kedekatannya terhadap Prabowo. Ya, bagaimana lagi tanggapan masyarakat di sini? Ya, ini dari Wahyu Budi mengatakan, Pak Ferry Amsari sangat jelas kalau memang masyarakat yang mau belajar dan ingin tahu bagaimana tatanan NKRI sekarang. Makasih Pak Ferry, semoga fenomena di Indonesia yang terjadi di NKRI segera selesai dengan cawe-cawenya Israel dan pada para bedebah itu. Jadi memang masih banyak hal yang mestinya kita bereskan negara ini. Negara kita belum aman, sedang tidak baik-baik saja. Namun yang perlu kita ketahui, kitalah sebagai anak bangsa Indonesia, politikus-politikus ini mereka selalu berjuang untuk memperjuangkan negara ini supaya terjauhkan dari hal-hal yang pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi ke depannya nanti. Jadi peluang-peluang mereka kita gagalkan peluang itu supaya mental mereka dan niatan mereka itu tidak ada lagi untuk menghancurkan negara ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan melaksanakan hal-hal seperti itu? Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman ya di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.